Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyadul Hasan, mahasiswa ilmu hadis Peter 3, dengan NIM 07020522300, kelas E2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar as-sunnah pada masa sahabat, yakni pada abad pertama. Ini para sahabat menerima hadis berupa ucapan langsung dari Nabi SAW, yakni bil lafzi, dan ada juga sahabat yang menerima hadis dengan melihat perbuatan dan keadaan Nabi ketika menghadapi suatu peristiwa, yakni dikatakan dengan bil makna. Di dalam usul al-hadis, Muhammad Hajjaj al-Khatib menjelaskan bahwa pada garis besar ada 4 cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah SAW, yaitu yang pertama melalui pengajian, yakni majelis yang diadakan pada waktu tertentu. Dalam pengajian itu, Rasulullah mengajarkan penjelasan dasar-dasar agama yang bersumber dari Al-Quran. Penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi merupakan hadis yang senantiasa dihafal oleh sahabat di samping Al-Quran. Pengajian seperti ini sangat penting, artinya bagi para sahabat, sehingga mereka tidak mau absen dalam menghadiri jika tidak ada halangan. Para sahabat tidak sangat rajin menghadiri pengajian, tapi juga bersungguh-sungguh menghafal semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti ucapan sahabat Anas, kana nakunu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasma'u minhu al-hadis fa idza kumna fatadakirunahu fa imma bainana hatta tahfadhu. Artinya, kami selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendengar hadis dari beliau. Apabila pengajian dan majelis telah selesai, kami sama-sama mendiskusikannya sampai kami hafal. Yang kedua, adanya peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah atau disebut dengan asbabul wurud. Yang ketiga, adanya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin. Para sahabat tidak segan menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang masalah apa saja yang mereka hadapi. Jawaban-jawaban, fatwa-fatwa dan keputusan yang diberikan oleh Nabi seluruhnya merupakan hadis yang senantiasa mereka hafal. Dan yang keempat terakhir, adanya peristiwa yang dialami Rasulullah SAW, di mana para sahabat menyaksikan reaksi beliau dalam menghadapi peristiwa tersebut. Misalnya, keadaan Nabi ketika turun wahyu, peristiwa kematian anak dan kematian istri beliau, dan sebagainya. Apa yang disaksikan sahabat ini seluruhnya menjadi teladan bagi mereka. Di masa sahabat Khulafaur Rasyidin, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 10 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang-orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi secara langsung dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Lalu keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Berikut pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokuskan pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan hadis. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan dalam periwayatan hadis. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Pasca wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar dan sahabat yang lain tidak setuju dengan penukilan atau periwayatan hadis secara bebas, sehingga menyebabkan para perawi hadis tidak bisa
dengan bebas menukil hadis-hadis yang telah mereka dapatkan di zaman Nabi. Dibandingkan dengan Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab menunjukkan sikap yang lebih keras dari Abu Bakar. Ibnu Qutaibah menulis bahwa Umar bin Khattab sangat tidak menyukai orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis atau orang yang membawa kabar tentang hukum tanpa disertai saksi atas hadis yang dia riwayatkan atau yang ia bawa. Sahabat Umar memerintahkan para sahabat untuk sedikit meriwayatkan hadis agar masyarakat luas tidak dengan leluasa meriwayatkannya. Yang ketiga, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman agak melonggarkan dalam periwayatan hadis, sehingga pada zaman ini periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan periwayatan sebelumnya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat adalah masa Khalifah Ali. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan sikapnya dengan para khalifah pendahulunya. Dalam periwayatan hadis, Ali bin Abi Thalib tidak meminta periwayat hadis untuk bersumpah seperti ketika menerima riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah pada periwayatan hadis bagi Ali bukanlah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis itu. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang bersangkutan adalah benar-benar diyakini sebagai periwayat yang dapat dipercaya.